Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi. Modul 1.3. Visi guru penggerak. Disajikan oleh Holisatun Indasa SPD SD UPT SDN Ngadirenggo 3 dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Blitar. Koneksi antar materi antara modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 Visi guru penggerak yang nanti diwujudkan dalam visi tentang murid di masa depan. Modul 1.3 mempelajari mengenai visi guru penggerak. Bandura menyatakan visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Visi dapat dikatakan sebagai sebuah imajinasi. Einstein mengatakan bahwa imajinasi merupakan tahap kecerdasan yang sebenarnya. Imajinasi menstimulasi adanya kemajuan dan melahirkan evolusi. Dari pemahaman tersebut, visi merupakan hal fundamental yang perlu dimiliki. Visi berbasis pada kekuatan kata untuk menggerakkan hati, menyemangati, menguatkan untuk melangkah maju secara kolaborasi. Visi seorang guru harusnya sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, demi terciptanya student well-being. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan menuntun kekuatan kodrat sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dapat digambarkan pada piramida Maslow. Proses menuntun murid perlu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Proses tersebut dapat dilakukan melalui 3 hal, yaitu Engasto Sungtulodo, Engmatio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa fokus utama guru dalam menyusun visi adalah mengutamakan murid dan memandangnya dengan rasa hormat. Visi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan murid sesuai kodrat alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa dalam proses menuntun diri anak perlu merdeka dalam belajar serta berpikir. Dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah. Semangat merdeka belajar yang sedang dicanangkan ini juga memperkuat tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedua semangat ini yang kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah penunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia. Pedoman tersebut adalah profil pelajar Pancasila. Setiap bagian dalam dimensi profil pelajar Pancasila terbagi ke dalam elemen dan sub-elemen. Dalam menyusun visi yang berpihak kepada murid, guru perlu menyelaraskan visi dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila terdapat 6 elemen, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dalam proses mewujudkan visi yang berpihak pada murid dan selaras dengan profil pelajar Pancasila, perlu ada pemimpin yang mampu menggerakkan dan mengelola perubahan. Guru penggerak berfokus sebagai pemimpin yang menggerakkan diri, sesama, serta lingkungan masyarakat untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Untuk itulah perlu adanya nilai-nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi. Nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid,
reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Mengenai nilai guru penggerak dan peran guru penggerak dapat digambarkan sebagaimana skema berikut dengan harapan, semangat, dan antusiasme berdasarkan inquiry, apresiatif, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka dari itu, guru penggerak perlu membuat visi yang berpihak pada murid, mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Agar misi dapat terwujud dan terjadi proses perubahan, perlu ada upaya nyata. Pendekatan IA adalah salah satu cara untuk mewujudkan visi secara kolaboratif. Konsep IA pertama kali dikembangkan oleh David Fortschrider. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. IA dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Tahapan dalam IA dalam bahasa Indonesia disebut Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Sebelum melakukan tahapan Bagja, visi yang telah disusun diturunkan terlebih dahulu menjadi prakarsa-prakarsa perubahan. Pernyataan prakarsa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan. Penyusunan prakarsa perubahan dapat dibantu dengan model ATA. Penyusunan prakarsa perubahan dapat dibantu dengan model ATA, yaitu A. Awal atau aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Tahapan Bagja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kekuatan Bagja terdapat proses penggalian jawaban pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu, kebaikan, dan kebersamaan. Bagja dimulai dengan filosofi dan visi yang berpusat pada kepentingan murid, kemudian diturunkan menjadi tujuan-tujuan rincian berupa prakarsa perubahan yang muncul dari keresahan. Setelah itu disusunlah pertanyaan-pertanyaan dan rencana tindakan yang perlu dilakukan, kemudian merealisasikan hingga mendapatkan suatu temuan, data, cerita, atau fakta. Temuan itulah yang menjadi dasar untuk menelaah kembali rancangan pertanyaan dan tindakan yang telah dibuat. Alur dapat dilihat pada gambar berikut. Revisi visi saya sebagai guru penggerak setelah mengikuti elaborasi pemahaman dari instruktur, yaitu sebagai pendidik saya harus makin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menentukan kekuatan kodrat murid sebagai individu yang beriman serta berakhlak mulia bagi sesama dan semesta, baik dalam beragama maupun bernegara. Sebagai warga masyarakat yang aktif memberikan kontribusi positif secara kritis, kreatif, dan kolaboratif. Dan sebagai insan merdeka yang mandiri, berani untuk turun tangan, menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejak masa sekolah. Adapun pernyataan prakarsa perubahan meningkatkan karakter murid menjadi lebih baik untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan murid dalam beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bergotong royong.
Tahapan atap diawali A. Aset, kemampuan murid dalam menjalankan ibadah dan kegiatan bergotong royong. Tantangan, mengarahkan murid dalam kebiasaan bergotong royong pada hal positif. Aksi, membuat murid untuk belajar atau berlatih, yaitu membiasakan diri bergotong royong dalam hal positif, saling membantu, berbagi, dan peduli. Membiasakan diri beribadah tepat waktu, menghormati guru, orang tua, dan menghargai teman. Pelajaran, murid paham mengapa mereka perlu menjunjung tinggi kebiasaan bergotong royong dalam hal positif, saling membantu, berbagi, dan peduli. Membiasakan diri beribadah tepat waktu, menghormati guru, orang tua, dan menghargai teman. Tahapan bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan. Dengan pertanyaan pemantik, bagaimana cara untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter? Bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan keimanan, akhlak, dan gotong royong pada peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, melakukan observasi dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai karakter dan gotong royong. Bersama kepala sekolah, guru, orang tua, bertukar pikiran tentang karakter dan gotong royong. Mengidentifikasi kemampuan peserta didik sebagai titik awal dalam menentukan tindakan yang akan diambil. Mencari referensi mengenai cara meningkatkan karakter dan gotong royong. Tahapan bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Dengan pertanyaan pemantik, siapakah orang yang telah berhasil meningkatkan karakter dan gotong royong pada siswa? Bagaimana cara dia meningkatkan karakter dan gotong royong pada siswa? Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan karakter dan gotong royong pada siswa? Situasi apa yang dapat meningkatkan karakter dan sikap gotong royong pada siswa? Dan keterampilan apa saja yang harus dikuasai dalam meningkatkan karakter dan sikap gotong royong pada siswa? Adapun tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, melakukan kolaborasi dan menerapkan suatu metode dalam meningkatkan karakter dan gotong royong pada siswa. Mencari tahu dan mencatat bagaimana cara mengelola kelas dalam suatu kegiatan untuk meningkatkan karakter dan gotong royong pada siswa. Mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan seorang guru dalam meningkatkan karakter dan sikap gotong royong pada siswa, serta menggali pengalaman keberhasilan dari anak-anak yang sudah berkarakter dan sikap gotong royong. Tahapan bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Dengan pertanyaan pemantik, kebiasaan baru apa yang saya terapkan setelah karakter dan sikap gotong royong pada siswa ini meningkat? Bagaimana perasaan saya ketika melihat karakter dan sikap gotong royong sudah meningkat pada siswa saya? Apa hal-hal yang dapat mendukung agar sikap gotong royong dan terus meningkat serta menjadi karakter siswa? Dapatkah semua murid saya memiliki karakter dan sikap gotong royong dalam situasi apapun? Adapun tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, membuat metode atau skema belajar dan menyusun program pembiasaan sekolah yang mampu meningkatkan karakter dan gotong royong. Menjadikan lingkungan kelas dan sekolah adalah milik bersama. Meyakinkan dan memotivasi murid bahwa karakter baik dan sikap gotong royong itu adalah seru. Membuat daftar kegiatan baru untuk mengoptimalkan potensi karakter baik dan sikap gotong royong dalam pembelajaran. Melibatkan murid sebagai aktor yang berperan dalam setiap program kegiatan sekolah dan mempraktekkan kegiatan-kegiatan tersebut secara berkelanjutan.
tahapan bagja yang keempat, yaitu jabarkan rencana. Dengan pertanyaan pemantik, apa langkah sederhana atau pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan karakter dan sikap gotong royong pada siswa? Berapa lama target waktu untuk mencapai karakter baik dan gotong royong tersebut? Bagaimana cara mengukur kemajuan dan progres langkah-langkah tersebut? Tindakan dan kegiatan di kelas apa saja yang mendukung peningkatan karakter dan sikap gotong royong pada siswa? Dan bagaimana cara saling menyemangati dan melakukan usaha bersama mencapai tujuan tersebut? Adapun tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan siswa tentang pola pikir tentang karakter yang baik dan sikap gotong royong. Membuat suasana belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan, memberi rasa aman dan penuh keteladanan. Menyusun strategi pembelajaran dan program pembiasaan di sekolah yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkarakter baik dan membiasakan bersikap gotong royong. Membuat catatan khusus target yang akan dicapai. Dan tahapan bagja yang terakhir adalah atur eksekusi. Dengan pertanyaan pemantik, siapa saja yang akan saya libatkan dalam penyusunan rencana peningkatan karakter dan sikap gotong royong? Kapan rencana peningkatan karakter dan sikap gotong royong dilaksanakan? Siapa saja yang akan mengamati dan memantau proses rencana ini? Bagaimana mengukur kemajuan peningkatan karakter dan sikap gotong royong tersebut? Siapa yang menampung dan membahas solusi permasalahan yang muncul? Bagaimana rencana tindak lanjut untuk membudayakan karakter yang baik dan sikap percaya diri? Bagaimana cara menjaga budaya secara berkelanjutan? Adapun tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan wali murid untuk menyusun strategi peningkatan karakter dan sikap gotong royong. Melaksanakan strategi pembelajaran dan program pembiasaan yang telah tersusun secara konsisten dan berkelanjutan. Menyiapkan wadah atau tempat untuk mengekspresikan diri secara bebas di sekolah. Meminta siswa untuk saling mendukung agar sama-sama meningkatkan karakter dan sikap gotong royongnya. Bekerja sama dengan semua guru untuk melakukan hal yang sama. Dan membiasakan budaya saling menghormati, menghargai, dan peduli kepada sesama. Demikian paparan antar materi antara 1.1.2 dan 1.2 yang dapat saya sampaikan. Bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Terima kasih.